Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ramdan. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak Ramdan, luar biasa. Ya, Akhir-akhir ini alhamdulillah. agak agak ini nih, agak padat sekali nih kegiatan, Pak Ramdan. Oh iya, baik. Agak padat ya Bapak ya. Iya, Coba ceritakan padatnya itu kenapa Pak? gini nih Pak Ramdan, hari ini saya mau bercerita. Saya tuh Iya. kegiatannya tuh padat sekali, Pak Ramdan. Sampai-sampai kelas saya itu hampir-hampir ditinggalkan, tidak mengajar. Hmm. Oh, jadi Pak Fajar ini berarti manajemen waktunya ya kesulitan dan mengakibatkan kelas ini menjadi tertinggal ya Pak Fajar. Berarti, tujuan spesifik yang ingin Bapak Fajar, dalam coaching ini apa? Ini nih Pak Ramdan, saya pengen cerita tentang masalah saya. Padat Iya. sekali, sampai-sampai saya tidak bisa mengajar gitu Pak Ramdan. Itu saya pengen cerita, seperti itu Pak Ramdan. Oh iya. Berarti tujuan pada coaching ini, kita akan mencari solusi bagaimana Pak Fajar bisa memanajemen waktu, sehingga kelas juga bisa terlaksana dengan baik, tugasnya sebagai guru ya Pak Fajar ya? Bagian mana dari manajemen waktu yang paling sulit, Pak Fajar atasi? Ini Pak Ramdan, akhir-akhir ini kan kita tuh sudah masuk ke modul 2.3, Iya sedang betul. UGP. Nah, di modul itu banyak sekali itu submodulnya, bagian-bagiannya yang kecil-kecil dari modul 2.3. Saya Iya harus betul. mengerjakan tugas-tugas tersebut sebelum waktu deadline atau due date, sehingga saya Mmm, fokus mengerjakan di modul 2.3 tersebut. Sampai-sampai kelas saya tinggalkan Pak Ramdan karena saya takut tertinggal oleh deadline-nya tersebut. mmm, iya. Menurut Pak Fajar berarti penyebab utama dari kesulitan Pak Fajar dalam mengelola waktu apa? Ya, ya kalau menurut saya, pengalaman saya ya itu saya mengerjakannya karena satu hari sebelum sebelum waktu deadline atau due date, sebelum batas Oh akhir dudet, iya. pengumpulan. Begitu Pak Ramdan. Iya betul ya. Eee, dari manajemen yang, tadi, kurang baik ya dari manajemen waktu, menurut Pak Fajar apa saja sih dampak negatif dari manajemen waktu yang kurang baik yang dilakukan? Ya, satu, kelas saya jadinya ditinggalkan. Dua, Iya. saya juga harus terburu-buru mengerjakan tugasnya Pak Ramdan. Jadi memang karena manajemen waktunya kurang baik, jadi berimbas kemana-mana Pak Ramdan. Jadi dari manajemen waktu yang kurang baik, jadi ada dampak ya dari tadi ya. Jadi, Iya. kelas juga terabaikan seperti itu. Menurut Pak Fajar dari kelas yang ditinggalkan menurut Pak Fajar, apa dampak, dari hal tersebut? Ya sebetulnya kelas tersebut kan merupakan tanggung jawab saya ya Pak Ramdan. Iya betul. Satu, kelas itu kan tanggung jawab saya, tapi CGP juga kan salah satu tugas yang harus diselesaikan juga Pak Ramdan. Jadi mungkin eh, kalau misalnya saya meninggalkan kelas ya, satu, saya tidak melaksanakan tugas dengan baik, juga anak-anak nanti kan yang seharusnya belajar olahraga itu kan jadinya tidak belajar olahraga Pak Ramdan, begitu. Iya. Dari, pernyataan Pak Fajar, apakah ada, eee, fak ada penyebab lain dari manajemen waktu tersebut, eee, kurang maksimal, mungkin ada, faktor dari internal atau eksternal atau bagaimana Pak Fajar?
Ya mungkin dari diri saya sendiri Pak Ramdan itu, bagaimana cara mengatur waktu. Kalau dari Hmm. faktor lain sih tidak ada. Oh iya, berarti dari faktor lain mah tidak ada ya Pak Fajar Iya, ya. Berarti betul. dari diri Pak Fajar tersebut ya, Iya, menu ya, menurut Pak Fajar, ide-ide apa yang sudah Pak Fajar pikirkan untuk mengatasi masalah tersebut? ya kalau misalnya melihat dari pengalaman sih, itu gara-garanya saya mengerjakan soal-soal CGP itu di 1 hari sebelum batas akhir pengumpulan. Sebaiknya sih saya mengerjakannya tidak dikebut 1 hari ya Pak Ramdan ya. Iya Harusnya betul. dicicil. Jadi saya tidak terburu-buru mengerjakannya. Juga saya mempunyai waktu untuk mengajar Pak Ramdan dan merupakan tanggung jawab saya juga. Hmm, eh, ya, berarti Pak Fajar itu mengerjakan tugasnya 1 hari sebelum due date dikumpulkan ya. Betul, betul. Hmm. Tadi ide yang Pak Fajar sampaikan dengan cara dicicil, ya betul ya. Betul Pak Menurut Ramdan. Pak Iya. menurut menurut Pak Fajar, strategi apa yang menurut paling efektif untuk meningkatkan manajemen waktu, di mana tugas CGP-nya bisa terlaksanakan dengan baik, terus pekerjaan Pak Fajar dalam mengajar di sekolah juga terlaksana dengan baik. Jadi strategi apa yang menurut Pak Fajar harus dilakukan? Ya, manajemen waktu yang pertama harus mengerjakan tugas mana yang prioritas waktunya. Satu mungkin yang untuk tugas-tugas CGP harus dicicil, tidak boleh dikebut 1 hari. Lalu yang kedua tanggung jawab juga kepada kelas yang memang kalau itu sebetulnya tidak boleh ditinggalkan karena memang itu adalah tugas pokok Pak Ramdan. Begitu. Seperti itu. Apakah ada ide lain atau strategi lain agar Pak Fajar itu ya manajemen waktunya bisa lebih efektif dan efisien seperti itu? Apakah ada cara lain Pak Fajar selain dicicil misalnya mengerjakannya jangan di akhir dalam due date seperti itu. Jadi di awal, apakah ada solusi lain Pak Fajar? Ya, kalau dari saya sih baru kepikiran itu saja Pak Ramdan. Dicicil ya, dicicil. Menurut Pak Fajar, langkah-langkah konkret biar Pak Fajar itu misalnya tidak lupa untuk mengerjakan tugas dari CGP itu menurut Pak Fajar seperti apa? Oh iya, mungkin harus ditempel penjadwalan atau kalender dari batas akhir pengumpulannya. Jadi supaya diingat-ingat kalau misalnya batas akhirnya hari Rabu, ya jangan dikerjakan di hari Selasa, tetapi dari beberapa hari sebelumnya supaya waktu untuk mengajarnya juga ada Pak Ramdan seperti itu. Oh iya, bagus sekali ya Pak Fajar ya. Berarti jadwal dari CGP ini Pak Fajar harus ditempel ya, biar Pak Fajar Betul, itu betul, ditempel ya supaya ditem ini ya supaya Pak Fajar juga diingatkan agar tidak betul, mengerjakan eh, pas di akhir due date ya seperti itu. betul. Menurut Pak Fajar, jika Pak Fajar melakukan hal tersebut, tantangan apa yang mungkin Pak Fajar hadapi dalam melaksanakan rencana ini? Tantangannya mungkin ya itu ya rasa malasnya itu Pak Ramdan. Kadang kan kita sebagai manusia ada rasa malas ya. Kadang Iya, kembali lagi ke waktu due date 1 hari sebelum due date sistem kebut sehari itu. Ya mudah-mudahan saja ketika nanti ke depannya pelaksanaan kegiatan CGP-nya bisa dicicil dari semangat dari dalam dirinya dengan ditempel di kertas, ditempel, diingatkan, dipakai alarm supaya teringat dan tidak iya betul. membuat membentur jadwal
kegiatan lain Pak Ramdan. Hmm. Wah, bagus ya Pak Fajar ya, itu solusi dan rencana yang sangat bagus. Saya juga setuju dengan apa yang Pak Fajar ungkapkan. Seberapa komitmen Pak Fajar untuk menerapkan perubahan dalam manajemen waktu? Ya, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki manajemen waktu saya Pak Ramdan, yang mudah-mudahan juga bisa dilakukan sesegera mungkin, atau mungkin mulai dari besok, karena besok juga sudah ada tugas-tugas PGP lainnya, nanti akan langsung dikerjakan kalau sudah ada tugasnya, tidak ada sistem kebut semalam lagi. Gitu Pak Iya Ramdan. baik, ya baik Pak Fajar. Apa yang memotivasi Pak Fajar untuk mencapai tujuan ini, untuk mencapai rencana ini? Yang memotivasinya tentu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena kan yang yang berikutnya adalah integritas. Kan kita sebagai ASN dituntut sebagai harus memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Di samping itu juga kita juga sedang mengikuti pelatihan CGP juga harus dilaksanakan, kelas juga tidak boleh ditinggalkan. Jadi memang harus seserius mungkin Pak Ramdan. Iya baik Pak Fajar ya, sangat luar biasa. Dukungan apa yang dibutuhkan Pak Fajar untuk mencapai tujuan ini? Apakah ada dukungan lain? Ya paling dukungannya dari teman-teman dekat atau dari rekan sejawat, supaya mengingatkan saya supaya tidak malas-malasan, atau tidak ketika saya mulai muncul rasa malas, seperti itu Pak Ramdan. Iya betul ya, baik Pak Fajar. Bagaimana Pak Fajar akan mengevaluasi keberhasilan rencana Pak Fajar? Oh iya, nanti rencana itu mudah-mudahan berhasil. Kalau berhasil, tentu indikatornya nanti saya jadinya manajemen waktunya baik, mengajar bisa, lalu juga tugas CGP terselesaikan sebelum due date, juga gak bentrok kegiatan satu sama lainnya, karena dua-duanya juga penting Pak Ramdan. Itu mudah-mudahan indikatornya seperti itu Pak Ramdan. Ya, Pak Fajar, kapan Pak Fajar akan melakukan rencana aksi ini dan terus mengevaluasi terus secara berkelanjutan agar solusi dari rencana Pak Fajar bisa terlaksana? Ya, saya secepatnya Pak Ramdan, mungkin mulai besok saya akan mulai menulis di HP bahwa besok itu ada tugas PP lainnya dan harus dikerjakan, karena pengumpulannya di hari Sabtu. Jadi mudah-mudahan mulai besok sudah mulai mengerjakan tugas CGP, dicicil, tidak memakai sistem kebut semalam. Ya baik Pak Fajar ya, saya sangat mendukung tekad Pak Fajar untuk memperbaiki manajemen waktu. Semoga manajemen waktu Pak Fajar bisa lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi untuk mencapai tujuan yang ingin Pak Fajar laksanakan. Sebenarnya dari coaching ini Pak Fajar telah mengemukakan pertama dari masalah yang Pak Fajar sampaikan kepada saya, sudah ada solusi-solusi yang Pak Fajar telah ungkapkan tadi, dan terus juga ada komitmen dari Pak Fajar. Sepertinya masalah ini sudah teratasi ya, mungkin ada pencerahan dari Pak Fajar. Bagaimana perasaan Pak Fajar dengan coaching ini? Iya Pak Ramdan, terima kasih sudah menuntun saya untuk menemukan solusi dari masalah saya Pak Ramdan. Memang saya juga harus dituntun seperti itu Pak Ramdan, karena kadang kita juga kan kadang suka buntu ya. Jadi memang kita harus diskusi dengan yang sefrekuensi untuk meningkatkan motivasi, begitu Pak Ramdan. Iya, ya baik Pak Fajar ya. Terima kasih sudah berbagi cerita kepada saya dan mengungkapkan masalah dan mencari solusi yang terbaik dan rencana ke depan ya. Semoga kita menjadi insan yang lebih baik lagi dan
bisa terlaksana ya Pak Fajar ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ramdan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Fajar. Sore Pak Fajar. Pak Ramdan sehat? Alhamdulillah Pak Fajar. Tapi ini ada yang ingin diceritakan ke Pak Fajar. Iya, Pak Ramdan boleh. Boleh dong Pak Ramdan ceritakan nih, lagi ada cerita apa nih? Iya nih Pak Fajar, baru-baru ini anak-anak tuh kayak kurang semangat ya, kurang motivasi untuk belajar di dalam kelas. Seringkali baru-baru ini anak-anak itu sering menanyakan kepada saya, "Pak, kapan istirahat? Kalau sudah istirahat terus masuk, Pak kapan pulang?" Saya analisis kayaknya anak-anak itu kurang motivasi belajar ya di kelas ya. Saya terus saat presentasi juga anak-anak suaranya kecil ya Pak Fajar ya. Kadang-kadang saat anak-anak mengomunikasikan hasil diskusinya itu suaranya kecil. Apakah saya juga tidak tahu kenapa ya anak-anak seperti itu Pak Fajar. Iya, kalau yang berarti lagi ada masalah satu, yang pertama anak-anak kurang motivasi, yang kedua kalau presentasi suaranya kecil ya Pak Ramdan ya? Iya, suaranya kecil betul Pak Fajar. Itu kalau yang kurang motivasi, kira-kira itu pelajaran tertentu atau semua pelajaran Pak Ramdan? Sebenarnya baru-baru ini ya Pak Fajar ya. Saat pembelajaran berlangsung, saya saat diskusi kelompok anak-anak itu ya dikasih karton, terus bikin peta konsep, mungkin selalu berkelanjutan itu aja. Padahal saya juga malamnya itu kemarinnya itu buat bahan ajar untuk mendukung pembelajaran tersebut Pak Fajar. Coba nih Pak Ramdan ingat-ingat lagi, apakah pernah atau baru sekarang atau memang dengan media tersebut anak itu sudah bosan atau bagaimana Pak Ramdan kira-kira? Coba ingat-ingat lagi Pak Ramdan. Iya Pak Fajar. Dengan media tersebut. Apakah Pak Ramdan sering memakai media tersebut? Iya Pak Fajar, saya sering memakai media tersebut. Sepertinya anak merasa bosan dan merasa boring dengan pembelajaran tersebut, sehingga anak tersebut menanyakan terus, "Pak kapan pulang? Kapan istirahat?" Seperti itu. Ya, seperti kurang gairah untuk belajar. Iya, jadi anaknya malah tidak fokus ke belajar ya, malah menanyakan kegiatan-kegiatan lain sesudah pembelajaran ya. Iya betul Pak Fajar. Barangkali kalau Pak Ramdan ingat-ingat, ada nggak ya media atau metode yang memang membuat anak itu bergairah untuk belajar Pak Ramdan? Pernah sih Pak Fajar ya. Coba kayak gimana ya? Saat awal pembelajaran mungkin pada minggu kedua, saya tuh pembelajarannya dimulai dengan menggunakan ice breaking. Wah, anak itu kelihatan antusias sekali ya. Terus lalu ya menggunakan video pembelajaran dan juga pernah menggunakan Chromebook. Anak-anak itu semangat sekali untuk belajar sampai saat jam istirahat malah kelupaan jam istirahat seperti itu. Pagi seperti itu Pak Fajar. Iya. Ya, atau barangkali yang sekarang Pak Ramdan salah satunya ketinggalan. Ice breakingnya barangkali ketinggalan Pak Ramdan. Iya sih Pak Fajar.
Eee, Mmm. sekarang saya, eee, tidak mencari ice breaking, biasanya browsing internet, lihat YouTube, oh ini ice Mhm. breaking-nya bagus, atau mencari sebuah lagu Mhm. yang berhubungan Mhm. dengan, pembelajaran. Jadi anak-anak itu, eee, Menyanyikan, mhm. menyanyikan, bukan Mhm hanya mhm. mendengarkan guru Betul menjelaskan, betul. seperti itu. Iya, bagus sekali itu kayaknya idenya Pak Ramdan. Kira-kira nih, kalau misalnya ide-ide tersebut diterapkan di kelas Pak Ramdan itu gimana ya? Kalau diterapkan, sepertinya anak-anak juga antusias ya. Apalagi, Mhm. anak-anak kan kalau sambil bernyanyi sambil tepuk tangan, terus sambil bergerak-gerak, terus saat melakukan tanya jawab juga sepertinya anak-anak itu langsung masuk ya materinya. Jadi konten Mhm. itu disajikan dengan sebuah nyanyian, seperti itu. Mhm. Iya, tapi sebetulnya anak-anak kurang motivasi itu hanya sementara Pak Ramdan. Kalau misalnya melihat Mmm. dari, pengalaman Pak Ramdan, ya ada juga momen-momen ketika anak itu bergairah atau termotivasi dalam belajar. Ya barangkali Iya. itu kembali kepada Pak Ramdan lagi. Kira-kira nih, menurut Pak Ramdan, ada nggak atau kira-kira apa ya yang bisa dilakukan oleh Pak Ramdan menurut pengalaman Pak Ramdan supaya anak-anak yang kurang termotivasi ini menjadi bergairah kembali Pak Ramdan? Iya Pak Fajar. Berarti saya ya harus merencanakan pembelajaran dengan baik ya Pak Fajar. Pertama saya akan mencari ice breaking, mungkin Mhm, dari betul YouTube, betul. terus saya akan mempersiapkan media dengan baik, Mhm misalnya, eee, menggunakan game mhm kuisis atau kit dalam satu minggu atau kita gunakan Chromebook ya, biar anak-anak itu mhm. semangat dalam belajar. Jadi Iya, anak-anak itu tidak boring kayak kemarin-kemarin ya, seperti itu Pak Fajar. mhm mhm. Iya, kayaknya itu ide yang bagus sekali Pak Ramdan. Lalu kira-kira nih, kapan ya Pak Ramdan bisa melaksanakan ide-ide tersebut di kelasnya Pak Ramdan supaya anak-anaknya bergairah kembali? Sepertinya harus dari sekarang Pak Fajar, Mmm, karena kalau dibiarkan anak juga ya keluarnya pertanyaan tersebut. Jadi harus mhm. dilaksanakan ya sekarang-sekarang, secepatnya. Iya iya. Iya, nih satu lagi Pak Ramdan, kalau anak yang presentasi itu yang suaranya Iya. kecil semuanya atau hanya beberapa anak saja? Eee, seben sebenarnya hampir semua sih Pak Fajar, tapi Mhm ada yang beberapa yang suaranya lantang dengan percaya diri, ya mhm. seperti itu. Oh, kadang Mungkin ada yang lantang, ada yang percaya diri, iya tapi ada juga yang suaranya kecil. iya, mungkin Nah, nggak tahu kenapa ya itu ya? ya mungkin karena faktor usia ya. Biasanya Memang usia kelas berapa? kelas 5 Pak Fajar, Mhm, kan kelas 5 itu usia 11 tahun ya, biasanya betul. sudah punya rasa malu. Jadi Oh, kalau berbicara di depan itu takut diledekin, akhirnya ya suaranya pelan-pelan gitu. ya, Jadinya kan tidak terdengar sama mhm yang lain dan sama gurunya juga. mhm. Padahal yang lantang dengan yang suaranya kecil materinya sama ya Pak Ramdan? Iya betul, Pak Fajar. Mmm, kira-kira nih apakah ada ide atau pengalaman dari Pak Ramdan supaya anak tersebut bisa kedengeranlah minimal suaranya, mengutarakan Mmm, hasil dari presentasinya itu? oh iya Pak Fajar, apa ya? Oh mungkin saya gunakan mic ya Pak Fajar ya? Biar Mmm, suara yang kecil itu biar terdengar sama yang lain ya. Jadi iya dibiasakan kalau presentasi di depan itu menggunakan mic seperti itu. iya. Ya itu juga ide yang
bagus sekali Pak Ramdan. Ya kadang kan mungkin barangkali kelasnya Pak Ramdan besar, jadinya tidak terdengar. Iya betul Pak Fajar ya. Iya, bagus sekali tuh ide, bisa dengan mic supaya kedengeran yang lainnya. Jadi yang lainnya juga ikut menyimak. Iya Pak Ramdan. Jadi kita hari ini sudah mengobrol tentang dua masalah Pak Ramdan. Yang pertama adalah masalah tentang motivasi anak. Nah, Pak Ramdan tadi mengutarakan solusi. Katanya kata Pak Ramdan dengan ice breaking, dengan media pembelajaran yang ada Chromebook, ada dengan game dan sebagainya. Itu sebetulnya solusinya dari Pak Ramdan sendiri menurut Iya betul. pengalaman Pak Ramdan. Lalu yang kedua, bagaimana anak presentasinya kecil, suaranya kecil, kata Pak Ramdan diberikan mic, ya itu juga bagus sekali Pak Ramdan, solusi yang sangat luar biasa dari Pak Ramdan. Sebetulnya Pak Ramdan itu sangat luar biasa mampu untuk memperbaiki solusi yang ada. Jadi sebetulnya saya hanya membantu saja Pak Ramdan, padahal kan solusinya dari Pak Ramdan, begitu. Oh iya ya Pak ya, betul sekali ya. Iya, ya mudah-mudahan kalau misalnya Pak Ramdan mau dipercepat lagi, kapan rencana tersebut? Mulai besok ya? Tadi kata Pak Ya, Ramdan. berarti harus dari sekarang Pak Fajar Oh dari ya. sekarang, Biar iya betul, secepat mungkin, betul. secepat mungkin. Iya. Baik, kalau begitu Pak Ramdan, kita sudahi saja coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Sama Pak Ramdan.